이렇게 계속 입 다물고 있으면 혼자 다 뒤집어 쓰는겨. Diceritakan suatu malam di pangkalan militer Korea Utara, saat semua sedang terlelap dalam tidurnya, seorang pria bernama Lee Kyunam bangun dan mengendap-endap keluar melalui jalur rahasia yang sudah ia rancang sebelumnya. Ia terus berlari menelusuri hutan yang dipenuhi ranjau. Kyunam melakukan ini setiap malam selama 30 menit untuk menandai ranjau-ranjau yang ada di sekitar perbatasan dan membuat petanya sendiri untuk melarikan diri ke Korea Selatan. Hingga akhirnya malam itu ia berhasil menuntaskan misinya tersebut karena ia sudah sampai di ujung perbatasan. Namun tiba-tiba seekor babi hutan menginjak ranjau dan meledak. Bersamaan dengan itu, waktunya pun telah habis dan Kyunam harus kembali ke pangkalan. Lalu pada siang harinya, Kyunam dan teman-temannya sedang melakukan patroli. Seorang temannya bernama Kim Dong Hyuk mengamati burung-burung yang terbang rendah menandakan hujan akan segera tiba. Dong Hyuk memprediksi hujan akan turun dalam 2 hari ke depan. Mendengar hal itu, Kyunam terlihat gelisah karena itu berarti ranjau-ranjau akan berpindah tempat dan usahanya selama ini akan sia-sia. Saat mereka sedang membahas tentang cuaca, sesuatu meledak dengan hebat. Kyunam menghampiri tempat ledakan tersebut dan melihat seekor babi hutan mati akibat menginjak ranjau. Kyunam membawa babi tersebut ke pangkalan dan membakarnya untuk dimakan bersama teman-temannya. Mereka berusaha membujuk Kyunam untuk tidak pergi, tetapi Kyunam sudah membulatkan tekadnya untuk keluar dari negara tersebut. Di tengah perbincangan itu, Letnan datang dan nampak curiga. Kyunam lalu dibawa menghadap atasannya yang merasa curiga karena ia sering melewati zona demarkasi. Letnan pun berencana menuliskan kelancangan Kyunam dalam laporan militer. Namun kapten melarangnya dan sebagai gantinya, daging babi hutan tersebut diberikan kepadanya untuk dimakan bersama dengan atasan Kyunam yang lain. Sedangkan Kyunam hanya mengambil sedikit secara diam-diam untuk diberikan kepada teman-temannya. Kali ini Kyunam sedang mendengarkan saluran radio yang kebetulan sedang membahas tentang kebebasan dan kebahagiaan. Kyunam mengingat masa kecilnya yang bahagia bersama dengan kedua orang tuanya. Terinspirasi dari sebuah buku, ia lalu bercita-cita untuk menjadi seorang penjelajah. Hingga akhirnya cita-cita itu harus lenyap seiring dengan kematian kedua orang tuanya. Namun kalimat penyemangat dari ibu yang meminta Kyunam untuk bahagia menjadi motivasi terbesar bagi Kyunam untuk mencari kebebasan. Dong Hyuk membuyarkan lamunan Kyunam yang masuk secara tiba-tiba. Dong Hyuk bilang bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa setiap malam Kyunam pergi ke perbatasan untuk menandai ranjau-ranjau tersebut. Mendengar hal itu, Kyunam menjadi naik pitam. Namun Dong Hyuk malah memohon agar Kyunam mengajaknya. Ia sangat merindukan ibu dan adik perempuannya yang sudah terlebih dulu berhasil melarikan diri ke Korea Selatan. Kyunam malah menampar Dong Hyuk dan mengatakan ia akan melupakan kejadian malam ini dan berpura-pura tidak mendengar apapun ucapan Dong Hyuk. Di tengah malam saat semua sedang tertidur lelap, tiba-tiba alarm berbunyi. Salah satu prajurit dilaporkan kabur dan seluruh pasukan diarahkan untuk melakukan pengejaran. Kyunam sadar bahwa yang melarikan diri adalah Dong Hyuk. Ia pun mengecek peta buatannya yang disembunyikan di tempat rahasia dan peta itu pun sudah hilang. Kyunam yang merupakan pemimpin tim akhirnya mengarahkan prajurit untuk mencari ke arah lain, sementara dirinya menemui Dong Hyuk yang sedang mencari lubang yang dibuat Kyunam untuk menghindari pagar listrik. Dong Hyuk akhirnya nekat untuk pergi sendiri dan mencari lubang tersebut. Tetapi ia malah tersengat pagar listrik. Kyunam menghampiri Dong Hyuk, namun ia malah menodongkan senjata dan memaksa Kyunam untuk memberitahukan lubang yang ia buat. Dengan intonasi yang lembut, Kyunam mencoba menenangkan Dong Hyuk dan mengajaknya pergi bersama besok malam melalui rute yang telah ia buat. Akhirnya Dong Hyuk luluh dan meletakkan kembali senjata milik Kyunam. Namun bersamaan dengan itu, pasukan yang lain datang dan memergoki mereka. 별일 아닙니다. 김동욱도 뭔가 병이 있습니다.
Kyunam dan Donghyuk akhirnya dibawa ke ruangan gelap yang mirip dengan ruang penyiksaan. Di sana, mereka berdua dihajar habis-habisan dan dimintai penjelasan terkait peta yang ditemukan oleh sang letnan. 그렇게 계속 입 다물고 있으면 혼자 다 뒤집어 쓰는겨. 남동진 잘못한 거 없습니다. 내게 맞습니다. Tiba-tiba saja Donghyuk mengakui bahwa peta itu adalah miliknya. Di tengah ketegangan tersebut, letnan diberitahu bahwa keamanan negara sedang dalam perjalanan menuju markas mereka. Mereka pun bergegas untuk menyambut petugas keamanan negara bernama Lee Hyun Sang. Bukti-bukti terkait pelarian Kyunam dan Donghyuk sudah disiapkan. Mereka menunggu kedatangan Lee Hyun Sang dengan tegang. Setelah Lee Hyun Sang datang, letnan melaporkan bahwa Kyunam dan Donghyuk melakukan pelanggaran serius untuk melarikan diri ke Korea Selatan bersama-sama. Letnan menjelaskan bahwa keduanya harus dieksekusi untuk menegakkan kedisiplinan. Lee Hyun Sang pun melihat laporan yang menyatakan bahwa Donghyuklah yang membuat peta tersebut. Ia bertanya kepada sang letnan mengapa Kyunam juga harus ikutan dihukum. Letnan menjawab bahwa Kyunam dan Donghyuk terlihat sangat akrab sejak lama. Mendengar hal itu, Hyun Sang pun menertawakan sang letnan yang menganggap bahwa kecurigaannya tidak berdasar hanya karena Kyunam dan Donghyuk berteman dekat. Ia pun meminta bukti jika benar Kyunamlah yang membuat peta tersebut. Akhirnya, Hyun Sang menyuruh mereka untuk membuat laporan bahwa saat Donghyuk akan melarikan diri, Kyunam berusaha menangkapnya. 탈주병이 발생한 것에 대해서 매우 언짢으신 상황이요. 주병이 둘이나 발생하였소 하고 주병을 잡은 인민의 노력 용의소. Dalam pertemuan tersebut, Lee Hyun Sang pun memutuskan untuk memberi penghargaan kepada Kyunam karena telah dianggap sebagai pahlawan dan Donghyuk akan diberi hukuman. Akhirnya, Donghyuk dibawa ke penjara, sementara Kyunam dibawa pergi dengan pengawalan yang ketat. Tetapi di tengah perjalanan, mobil-mobil itu berhenti. Para prajurit meninggalkan Kyunam sendiri di dalam mobil. Tidak lama kemudian, Hyun Sang pun datang menghampiri dan menyapanya dengan bahasa yang santai. 야, 규남아, 오랜만이지? Rupanya, Hyun Sang dan Kyunam sudah lama saling mengenal. Dulu, ayahnya Kyunam merupakan sopir keluarga Hyun Sang. Kyunam pun bertanya kemana mereka akan pergi. Hyun Sang pun menjawab bahwa hari ini Direktur Jenderal mengadakan jamuan makan di markas divisi dan ayah mertuanya yang merupakan komandan divisi butuh sesuatu untuk dibanggakan di hadapan pejabat militer yang lain. Hyun Sang kemudian meminta Kyunam untuk memberikan penampilan terbaiknya karena ia akan diberi penghargaan sebagai seorang pahlawan yang menangkap desertir. Di perjalanan menuju markas divisi, Kyunam dengan seksama menyimak ramalan cuaca hari ini melalui saluran radio. 오늘 대부분의 지역에서는 흐린 가운데 예보가 편중. Sesampainya di markas divisi, komandan divisi yang merupakan mertua Hyun Sang memperkenalkan Hyun Sang kepada Direktur Jenderal Militer. 색 씨는 같이 안 하시오? 임신해갖고 집에 있습니다. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu tiba. Direktur Jenderal memanggil Kyunam ke atas panggung dan merasa bangga kepadanya. Namun di sana Kyunam berkata bahwa semua ini berkat panduan dari komandan divisi yang merupakan ayah mertuanya Hyun Sang. Kyunam pun menatap Hyun Sang yang tersenyum bangga kepada Kyunam karena sudah mengabulkan keinginannya. Acara pun ditutup dengan berfoto bersama dan dilanjutkan dengan makan-makan. Melihat Kyunam yang mondar-mandir dari tadi membuat Hyun Sang menghampirinya. Ia pun bertanya kepada Kyunam mengapa ia terlihat sangat gelisah. Kyunam menjawab bahwa hari sudah sore dan ia harus segera kembali ke pangkalannya. Namun, Hyun Sang yang sudah merasa curiga kepada Kyunam melarang Kyunam kembali ke pangkalan karena Kyunam akan ditugaskan ke markas divisi sebagai ajudan komandan. Kyunam pun tampak terkejut mendengarnya. Ia pun mengejar Hyun Sang yang sudah lebih dulu bergegas keluar. Ia berkata terus terang kepada Hyun Sang bahwa dirinya memang berniat untuk kabur. Hyun Sang menyuruh Kyunam untuk melupakan niatnya tersebut. Mendengar ucapan Hyun Sang, Kyunam pun terlihat marah. Mengapa Hyun Sang harus mengatur masa depannya dengan cara-cara yang ditempuh oleh Hyun Sang? Hyun Sang berkata bahwa tidak semua orang mendapat kesempatan baik seperti ini. Ia meminta izin untuk kembali ke pangkalan terlebih dulu untuk mengambil barang-barang dan berpamitan kepada rekan-rekannya. Hyun Sang bertanya tentang barang-barang yang ditinggalkan Kyunam. Ia lalu mengeluarkan sebuah pulpen dari saku dan memberikan pulpen tersebut kepada Kyunam. Rupanya
Rupanya pulpen itu merupakan peninggalan ayahnya Kyunam. Hyunsang lalu memeluk Kyunam dan kembali ke dalam. Sementara seorang prajurit lain datang menghampiri Kyunam dan mengajaknya untuk pergi. Prajurit tersebut terlihat membawa foto-foto di acara penghargaan tadi. Ia lalu meminta fotonya dari prajurit tersebut. Tiba di kantor divisi, Kyunam sedang mengurus formulir pemindahannya. Ia dengan sigap membuat surat tugas palsu dan menempelkan fotonya yang dia minta dari prajurit tadi. Kyunam lalu menyelinap ke ruangan lain untuk membubuhkan stempel tersebut di surat tugasnya. Kyunam terlihat tergesa-gesa berlari menuju pangkalan. Tetapi, dua orang prajurit yang sedang berjaga di pos menghentikan aksinya tersebut. Kyunam menghampiri mereka dan memberitahu bahwa dirinya sedang melakukan inspeksi. Kyunam lalu meminta mereka memberikan teropongnya. Melalui teropong tersebut, Kyunam mengamati area sekitar. Ia melihat wilayah yang akan dilaluinya dijaga ketat dan mustahil untuk melintasi jalur tersebut. Akhirnya, ia bergegas kembali ke pesta dan membawa salah satu jenderal yang sedang mabuk ke dalam mobil yang kebetulan kuncinya tertinggal di dalam. Ia melakukan ini untuk kabur dari pangkalan tanpa dicurigai oleh prajurit yang berjaga di depan gerbang. Akhirnya, Kyunam berhasil keluar dari markas divisi. Ia meninggalkan jenderal tersebut sendirian, sementara dirinya melanjutkan rencananya untuk kabur. Sayangnya, di tengah jalan mobilnya malah kehabisan bensin. Bertepatan dengan itu, 3 mobil polisi sedang melintas melihat Kyunam. Mereka lalu menghampiri Kyunam. Kyunam dengan ramah meminta bensin kepada polisi tersebut. Kyunam lalu memperkenalkan diri sebagai ajudan komandan dan menunjukkan identitas palsu yang dibuatnya. Seorang kepala polisi merasa curiga, dia lalu menelpon ke unit divisi 1 untuk mengkonfirmasi identitas Kyunam. Kini ia yakin bahwa Kyunam memang diutus oleh Badan Keamanan Negara untuk misi rahasia. Mereka pun akhirnya bergegas menuju markas kepolisian Hyunpongri. Setibanya di sana, Kyunam pun mengambil semua bukti milik Donghyuk dan menandatangani surat pemindahannya. Sementara itu, di penjara bawah tanah, Donghyuk tampak ketakutan saat pintu dibuka. Namun, Donghyuk tampak lega saat melihat Kyunam ada di sampingnya. Saat Kyunam dan Donghyuk hendak pamit, letnan tersebut melaporkan bahwa mobil yang dikendarai Kyunam berbahan bakar solar, bukanlah bensin. Tetapi saat di perjalanan tadi, Kyunam malah meminta bensin. Bukankah aneh jika ia tidak mengetahui bahan bakar yang digunakan pada mobil operasionalnya sendiri? Ucap letnan tersebut. Namun, kepala polisi malah menampar letnan tersebut. Ia memarahinya karena sudah lancang mencurigai petugas keamanan negara. Saat Kyunam dan kepala polisi sedang berbincang, letnan menyadari bahwa tulisan tangan Kyunam di surat pemindahan Donghyuk dan tulisan di peta terlihat sama persis. Membuatnya terkejut dan semakin mencurigai Kyunam. Ia lalu menawarkan diri untuk mengawal Kyunam dan Donghyuk agar selamat sampai tujuan. Kyunam tidak punya pilihan lain. Di perjalanan, letnan tersebut menelepon salah seorang agen keamanan yang dia kenali. Letnan memberikan ponsel tersebut kepada Kyunam dan menyuruhnya untuk mengkonfirmasi langsung identitasnya kepada atasan langsung. Kyunam pun mengambil ponsel tersebut dan meminta disambungkan kepada Lee Hyun-sang. Kyunam juga menebak bahwa Lee Hyun-sang masih berada di jamuan makan. Ajudan Hyun-sang menghampiri dan melaporkan ia menerima telepon dari letnan dan juga Kyunam yang berbicara ngawur. Hyun-sang pun menelpon balik sang letnan dan meminta lokasi mereka saat ini. Tetapi dengan sigap, Kyunam merebut ponsel tersebut dari letnan. Dalam perbincangan di telepon tersebut, Hyun-sang meminta Kyunam kembali dan berjanji akan meringankan hukumannya. Tetapi Kyunam menolak. Kyunam bilang dirinya lah yang akan menentukan masa depannya sendiri. Tanpa sadar, ternyata letnan menguping pembicaraannya dengan Hyun-sang. Mereka akhirnya kembali ke dalam mobil. Letnan menyuruh supir untuk belok ke kanan menuju markas divisi karena ia mendapat perintah dari Hyun-sang untuk membawa Kyunam kembali. Suasana di dalam mobil pun semakin menegangkan. Diam-diam, Kyunam hendak mencuri pistol dari prajurit di sampingnya, tetapi aksinya itu digagalkan oleh letnan.
Mereka berebut pistol hingga membuat mobil jadi tidak terkendali. Kyuna melawan, namun akhirnya ia harus diam karena pistol dari prajurit mengarah kepadanya. Sedetik sebelum prajurit tersebut menarik pelatuk, sebuah tembakan justru mengenainya dan terjadi kecelakaan yang membuat mobil terguling-guling. Beruntung Dong-hyuk dan Kyunam selamat, tapi sayangnya peta mereka tertinggal jauh. Saat akan mengambil peta, Kyunam dan Dong-hyuk dihujani dengan tembakan. Ternyata itu adalah pasukannya Hyun-sang yang akan melenyapkan Dong-hyuk dan Kyunam karena sudah mengkhianati negaranya. Karena sadar tidak bisa melawan, akhirnya Kyunam mengusapkan darah ke mukanya. Ia mengelabui Hyun-sang dan pasukannya dengan berpura-pura tewas karena tertembak. Saat Hyun-sang dan pasukannya lengah, Kyunam segera berlari untuk mengambil peta tersebut. Akhirnya Hyun-sang dan pasukannya mengejar Kyunam dan Dong-hyuk yang berlari ke area perbatasan sambil menghujani mereka dengan tembakan. Kyunam dan Dong-hyuk menemui jalan buntu. Tanpa pikir panjang, mereka akhirnya menceburkan diri ke dalam sungai dan berhasil meloloskan diri dari Hyun-sang dan pasukannya. Sementara itu, sang letnan meminta maaf kepada Hyun-sang atas kelalaiannya dalam melaporkan kejanggalan yang dilakukan oleh Kyunam. Tetapi akhirnya letnan tersebut ditembak mati oleh prajurit Hyun-sang. Kyunam dan Dong-hyuk tersadar di pinggiran sungai sebelum akhirnya kelompok nomaden anti pemerintah menyergap mereka. Kelompok nomaden mengira bahwa Kyunam dan Dong-hyuk bagian dari pemerintah, tetapi Dong-hyuk mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri. Dong-hyuk juga mengatakan bahwa dirinya baru saja keluar dari penjara Yunpongri. Mendengar nama tempat itu, ketua kelompok bertanya apakah Dong-hyuk melihat Sanggu yang merupakan salah satu kelompok mereka. Dong-hyuk menceritakan tentang seorang pria di sebelah selnya yang terus bergumam bahwa ia sangat merindukan saudara perempuannya. Akhirnya kelompok nomaden pun percaya kepada Dong-hyuk dan Kyunam. 어느 부대에서 보냈어? 상구라고 봤니? 벽을 보고 중얼중얼대던 아이가 하나 있었는데 Di sebuah gua, mereka berkumpul sambil mendiskusikan strategi untuk menyelamatkan Sanggu. Beberapa saat kemudian, prajurit Hyun-sang datang menyisir tempat tersebut. Kelompok nomaden mematikan api lalu mereka pun bersembunyi. Saat kelompok nomaden hampir ketahuan, Kyuna melepaskan tembakan dari arah yang berbeda untuk mengalihkan perhatian para prajurit hingga akhirnya kelompok nomaden berhasil lari dari tempat itu. Namun, kini para prajurit mengejar Kyunam dan Dong-hyuk. Mereka berlari sekuat tenaga menghindari hujan peluru dari berbagai arah. Namun sebuah peluru berhasil mengenai kaki Dong-hyuk. Kyunam membantu Dong-hyuk yang kesulitan berjalan, lalu mereka pun bersembunyi di sebuah lembah. Para pasukan Hyun-sang menghentikan tembakan dan mendekati ke arah persembunyian Kyunam. Saat mereka semakin dekat, kelompok nomaden melepaskan tembakan membuat para pasukan itu berbalik arah mengejar mereka. Kyunam dan Dong-hyuk pun akhirnya bisa pergi menjauh dari tempat tersebut. Di sisi lain, Hyun-sang sangat marah karena para prajurit tidak mendengarkan instruksinya yang membuat mereka kehilangan jejak Kyunam dan Dong-hyuk. Ia pun melampiaskan kemarahannya itu kepada kapten timnya. Kyuna membawa Dong-hyuk kembali ke pangkalan karena dari sinilah jalur pelarian mereka dimulai sesuai peta yang sudah Kyuna buat. Hujan pun turun mengiringi langkah mereka. Saat hampir sampai di pagar pembatas, Dong-hyuk malah terpeleset dan jatuh ke area pangkalan. Para prajurit menatap Dong-hyuk membuatnya ketakutan. Suara peluit membuat para prajurit pergi dari sana. Tidak lama kemudian, seseorang datang memakaikan helm prajurit kepada Dong-hyuk. Orang itu ternyata adalah Kyunam. Mereka menyusup ke barisan pasukan yang dikumpulkan Hyun-sang untuk memburu mereka. Saat seluruh prajurit bergegas pergi sesuai arahan Hyun-sang, Kyunam dan Dong-hyuk masuk ke dalam ruang makan untuk pergi menuju jalan rahasia yang sudah dirancang oleh Kyunam. Sayangnya, saat akan memanjat, ia terjatuh menimbulkan suara bising dari gelas dan piring yang berjatuhan. Seorang sersan yang berada tidak jauh dari sana mendengar suara itu dan meyakini bahwa Kyunam ada di dalam. Ia menyuruh para prajurit untuk mendobrak pintu tersebut. Kyunam kemudian mengambil bensin yang berada di dalam ruangan tersebut dan menyiramkannya di dekat pintu. Sebelum pergi, ia memantikkan api hingga membuat ledakan besar di ruangan tersebut. 전방 14초선 응선 방향
Kyunam akhirnya berhasil melewati pagar listrik, tetapi ia tidak menemukan Dong Hyuk di belakangnya. Rupanya Dong Hyuk masih tertinggal karena mencari kalungnya yang jatuh. Hyun Sang yang memantau dari atas menara menemukan Dong Hyuk dan langsung menembaknya. Kyunam berbalik arah lalu menolong Dong Hyuk. Dong Hyuk yang merasa tidak kuat lagi menyerahkan kalung itu kepada Kyunam dan meminta agar Kyunam memberikan kalung itu kepada ibunya. Lampu sorot kembali mengarah kepada mereka. Setelah mengucapkan terima kasih, Dong Hyuk pun tewas karena tembakan Hyun Sang. Tentu saja kejadian ini membuat Kyunam sangat syok. Ia menatap tajam ke arah lampu sorot Hyun Sang dan menembakinya. Ia lalu berlari ke selatan sambil menembaki beberapa lampu sorot lainnya hingga membuatnya kehabisan peluru. Kyunam kebingungan karena kompasnya rusak akibat hujan peluru yang diluncurkan oleh Hyun Sang. Beruntung, ia membawa radio kecil yang sempat diberikannya kepada Dong Hyuk. Kyunam kembali berlari menuju selatan mengikuti petunjuk dari sinyal radio tersebut. Akhirnya Kyunam tiba di zona demarkasi yang dipenuhi dengan ranjau. Karena sudah menghafal rute pelariannya, ia membuang peta miliknya dan berlari sekuat tenaga melintasi hutan ranjau tersebut. Tidak lama kemudian, Hyun Sang tiba di sana dan menemukan peta milik Kyunam. Baru selangkah mereka masuk ke zona demarkasi, sebuah ranjau meledak karena prajurit Hyun Sang menginjaknya. Kyunam terus berlari tanpa lelah hingga matahari terbit menerangi langkahnya. Jatuh bangun hingga harus melewati kubangan lumpur, ia tempuh dengan semangat yang tinggi. Hingga akhirnya ia tiba di batas demarkasi militer. Di kejauhan, Kyunam melihat para tentara Korea Selatan yang sedang berpatroli. Ia hendak menghampiri mereka tetapi kakinya tidak sengaja menginjak ranjau. Tiba-tiba, dari belakang seseorang menodongkan pistol kepadanya. Rupanya orang itu adalah Hyun Sang. Hyun Sang meminta Kyunam untuk kembali ke utara. Ia mengatakan bahwa selatan tidak seindah yang dibayangkan oleh Kyunam. Tetapi Kyunam menolak dan ia mengatakan bahwa setidaknya di sana ia akan merasakan kegagalan dan mencobanya lagi. Ia merasa itu suatu impian besar yang tidak bisa didapatkan di negaranya. 그런다고 누수 또 해봤다가 또 실패하고 그 실패하러 가는 겁니다. Dengan perlahan, Kyunam melepaskan kakinya dari ranjau. Secara mendadak, Hyun Sang menyerang dan memukuli Kyunam hingga babak belur. Kyunam lalu membalas hingga membuat Hyun Sang tersungkur. Kyunam pergi dan meminta Hyun Sang untuk tidak mengikutinya lagi. Kyunam menuju ke arah speaker dari pangkalan selatan yang menyambut para penyeberang. Ia lalu menggunakan telepon darurat dan memberitahukan niatnya untuk menyeberang ke selatan. Namun, tiba-tiba saja sebuah tembakan hampir saja mengenainya. Kyunam mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari menjauhi Hyun Sang. Sayangnya, sebuah peluru berhasil melumpuhkan kaki Kyunam. Ia menyeret langkahnya menuju gerbang masuk ke selatan. Hyun Sang yang merasa belum puas terus melepaskan tembakan ke arah Kyunam. Kondisi Kyunam pun semakin parah saat ia hampir berhasil menyentuh garis perbatasan. Tangannya masih berusaha menyentuh garis tersebut. Di belakang, Hyun Sang masih membidik tubuh Kyunam yang sudah tidak berdaya. Kyunam pun akhirnya berhasil menyentuh garis putih. Bersamaan dengan itu, para pasukan tentara selatan datang untuk menolong Kyunam. Hyun Sang menurunkan senjata dan menyuruh Kyunam untuk menjadi gagal sebanyak yang ia mau. Hyun Sang pun kembali ke utara, sementara itu Kyunam dibawa ke selatan. 귀순 희망자입니까? 희망합니다. Di kantornya, Hyun Sang menatap buku favorit milik Kyunam. Ia melihat tulisan selamat ulang tahun untuknya yang ditulis oleh Kyunam di buku tersebut. Hyun Sang merasa sedih karena ia kehilangan sahabat masa kecilnya. 1 tahun kemudian, Kyunam sedang menulis surat untuk radio yang dulu sering ia dengarkan saat berada di utara. Ia juga membuat sebuah proposal untuk mendirikan perusahaan travel miliknya. Suatu hari, ia mengunjungi ibunya Dong Hyuk. Ia menceritakan kehidupannya dan
Dong-hyuk saat di utara. Kyunam juga terharu melihat kalung Dong-hyuk yang selalu dipakai oleh ibunya. Saat Kyunam akan memberitahu bahwa Dong-hyuk sudah meninggal, ibunya mengatakan bahwa ia yakin Dong-hyuk hidup bahagia di suatu tempat, membuat Kyunam mengurungkan niatnya tersebut. Pada malam harinya, Kyunam berjalan-jalan sambil mendengarkan saluran radio favoritnya. Saat itu, pembawa acara sedang membacakan surat kirimannya. Bersamaan dengan itu, ia pun mendapat pesan bahwa proposalnya disetujui. Kyunam terlihat sangat bahagia dengan kehidupannya saat ini. 아문세님 사연 감사드리고요.